Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Explorer kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Explorer channel. Dan tentunya kali ini saya akan kembali dengan suatu pembahasan di mana kita akan membahas seorang aktor dan juga seorang public figure, dan dia juga sering juga sebagai penyanyi juga, pernah menyanyi juga. Dan pokoknya dia salah satu public figure yang memiliki banyak penggemar. Wajahnya ganteng, masih muda, dan sempat konon katanya menjalin hubungan spesial dan banyak yang menjodohkan dengan si dia ya, cewek. Dan ini juga menjawab request dari teman-teman yang menonton Adit Explorer channel. Dan tidak lain dan tidak bukan, hari ini kita akan membahas tentang Aliando Syarif. Baik, sebelum kita masuk ke ramal Explorer pada kesempatan kali ini, buat teman-teman yang baru bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Explorer channel. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi juga ya apabila ada video-video terbaru, kalian tidak ketinggalan. Dan langsung saja kita akan mencoba membahas tentang Aliando Syarif. Jadi kemarin sempat ada request dari salah beberapa penonton ya, beberapa penonton yang sudah menyaksikan video dari Adit Explorer channel meminta supaya saya meramalkan bagaimana sih jodoh dari Aliando Syarif dan bagaimana kira-kira Aliando ada kesempatankah untuk kembali menjalin hubungan dengan Prilly Latuconsina ya, karena banyak sekali nih fans yang mengharapkan Aliando Syarif dengan Prilly Latuconsina itu memiliki hubungan yang spesial ya. Kira-kira bisa nggak sih? Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas Aliando Syarif dengan dua versi. Yang pertama adalah secara horoskop Jawa atau weton juga, jadi kita hitung juga dari wetonnya Aliando Syarif, dia lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, itu akan kita baca. Kemudian baca karakternya juga, baca wataknya juga, terus bagaimana kira-kira kedepannya Aliando Syarif. Oke, jadi jangan lupa tonton dari awal sampai akhir ya, jangan di skip. Kalau di skip kalian ketinggalan bagaimana sih Aliando Syarif itu kedepannya. Jadi kita akan langsung saja masuk yang pertama ya. Sesi pertama adalah versi horoskop Jawa dan weton Jawa. Aliando Syarif, dia lahir pada tanggal 26 Oktober pada tahun 1996. Jadi dia memiliki weton pada Sabtu Wage, dan Sabtu Wage itu memiliki karakter atau ciri dia itu memiliki sifat yang teguh dan pendiriannya itu sangat kuat, akan tetapi agak-agak cukup gampang naik darah jika rencana dan kehendaknya tidak sesuai dengan keinginannya. Mungkin akan sedikit banyak bergelut dengan masalah seputar kepercayaan dan rasa memiliki, karena dikatakan bahwa orang yang wetonnya di Sabtu Wage bersifat agak cemburuan nih. Meskipun demikian, orang yang memiliki weton pada Sabtu Wage adalah orang yang setia, murah hati terhadap orang-orang di sekitarnya ya. Jadi dia itu orang yang setia nih. Kemudian juga sama teman-temannya atau orang-orang terdekatnya itu sangat peduli. Di samping itu juga memiliki bakat yang cukup besar ya, dalam mengatur rumah tangga. Apabila saat itu dia sudah berumah tangga, dia menjadi kepala keluarga atau menjadi imam yang cukup baik di rumah tangganya. Dan orang yang lahir pada Sabtu Wage memiliki ketertarikan pada benda-benda yang cukup mewah ya. Selain itu juga dia menghargai barang-barang yang berkualitas tinggi. Jadi seleranya itu ada selera yang cukup tinggi. Untuk keadaan fisiknya,
orang yang lahir pada Sabtu Wage rata-rata memiliki, untuk pria ya, memiliki wajah yang cukup tampan, bodi yang cukup proporsional, kemudian juga daya tariknya sangat mendukung. Itu apabila pria. Dan apabila kita sandingkan dengan Aliando, itu semua berada di seorang Aliando ya. Jadi Aliando sudah terlihat dia memiliki wajah yang tampan, kemudian rupawan, kemudian juga tubuhnya juga proporsional. Jadi bisa dibilang sangat baik ya, sangat bagus. Kemudian juga cukup melambangkan bagaimana karakter dari orang yang lahir pada weton Sabtu Wage. Orang yang memiliki weton pada Sabtu Wage condong memiliki sifat cemburuan yang agak tinggi ya, memiliki sifat cemburu yang agak tinggi, kemudian gampang sedikit-sedikit terbawa suasana, terbawa emosi juga. Jadi harus hati-hati nih yang kira-kira yang Sabtu Wage. Jadi kira-kira Aliando kayak gitu nggak? Nah, mungkin teman-teman yang fansnya Aliando bisa menjawab ya, mungkin bisa menjawab, kemudian bisa di komen di kolom komentar. Akan tetapi dibalik sifatnya yang agak naik darah, agak cemburuan, dia memiliki sifat kejujuran yang cukup tinggi. Jadi dia sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran dan nilai-nilai yang luhur. Jadi dia tidak suka hal-hal yang, ya semua orang memang tidak suka dengan kemunafikan dan kebohongan. Tapi orang yang lahir pada weton Sabtu Wage dan Aliando ini juga ya, itu memiliki sifat yang cenderung jujur. Apabila ada sesuatu yang harus disampaikan, dia tidak akan menutup-nutupi dan akan langsung mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Dan dalam pergaulan, orang yang lahir pada Sabtu Wage, memiliki weton pada Sabtu Wage, itu memiliki kecenderungan dia itu agak pendiam. Meskipun pendiam, dia memiliki sifat yang berwibawa ya. Dia memiliki karakter yang kuat dan sangat berwibawa. Saat dia bicara, saat dia diam pun dia terlihat sangat berwibawa. Akan tetapi saat dia marah, dia itu memiliki kecenderungan ya hanya diam dan tidak terlalu banyak berkata-kata. Dan itu membuat kawan-kawannya atau orang-orang di sekelilingnya merasa segan juga dengan karakternya yang dalam tanda kutip penuh misteri. Dan dalam dunia pendidikan, orang yang lahir pada Sabtu Wage memiliki kecenderungan baik dalam hal pelajaran dan juga tentang pendidikan ya. Pendidikannya cukup baik dan cenderung sukses. Nah, ini yang ditunggu-tunggu tentang jodoh ya. Jodoh dari Aliando yang memiliki weton Sabtu Wage ya. Kita berbicara tentang orang yang memiliki weton Sabtu Wage dan Aliando adalah salah satunya. Jadi orang yang memiliki weton pada Sabtu Wage cenderung memiliki jodoh yang tidak jauh dari pergaulannya ya. Dalam arti begini, dia tidak akan jauh-jauh mencari orang yang dia anggap bisa jadi teman spesial. Itu dia akan mencari di sekelilingnya ya, hanya mencari di sekitarnya yang dia rasa sudah cukup dekat dan cukup akrab dengannya. Itu tadi adalah ramalan atau kita mencoba membaca karakter dan juga watak dari Aliando Syarif, tentang bagaimana sih wataknya, kemudian kepribadiannya, kemudian jodohnya, ciri-cirinya seperti apa. Itu bisa kita hitung, bisa kita lihat dengan menggunakan weton dari lahir Aliando Syarif. Jadi wetonnya adalah Sabtu Wage, dan saat ini kita akan langsung mencoba untuk sesi yang kedua. Kita akan memakai kartu tarot ya. Kita akan memakai kartu tarot. Kita akan mengambil satu kartu tarot saja dan coba saya artikan mengenai bagaimana jodoh Aliando Syarif. Apakah mungkin bisa dalam waktu dekat ini kita ketahui? Kita coba saja. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu. Oh ya, buat teman-teman yang ingin diramal oleh saya bisa langsung hubungi saya melalui Instagram saya, DM di Instagram saya di @aditya_square, dan nanti kita akan ramal secara lebih rinci. Apabila ada kesulitan, apabila ada masalah yang ingin dikonsultasikan, bisa hubungi saya melalui Instagram tersebut. Dan jangan lupa ya, syarat dan ketentuan berlaku. Karena kemarin ada nih yang
pengen diramal tapi tidak mencantumkan nama lengkap, tidak mencantumkan tanggal lahir dan bulan tahun, jadi cuman nama panggilan. Ya bisa sih, tapi kurang akurat. Lebih akurat lagi apabila menggunakan nama asli atau nama panjang, nama lengkap, karena setiap nama itu juga memiliki arti. Ya sudah cukup, saya akan ambil satu lembar kartu, satu saja. Ini dia. Oke, sudah siap. Ini dia kartunya. Oke. Ya, di kartu ini saya melihat bahwa sebenarnya Aliando saat ini memang sedang ingin sendiri. Ya, dia sedang ingin sendiri. Dia sepertinya di sini kan melambang, digambarkan ada seorang pria yang sedang membawa pedang ya. Ini juga sedang membawa pedang. Dan di sini saya melihat bahwa dia sebenarnya sedang ingin konsentrasi, ya, sedang ingin konsentrasi dengan karirnya saat ini. Jadi dia hanya memilih ya just friend ya. Jadi hanya sebatas teman. Apabila ada teman wanita yang sedang dekat dengan dia, itu tidak berarti bahwa mereka sedang menjalin hubungan khusus untuk saat ini ya, untuk saat ini. Dan saya melihat di sini bahwa sebenarnya dia itu masih ingin memperpanjang karirnya, entah itu dari dunia film atau itu entah dari sinetron atau bintang iklan dan lain sebagainya. Dan bisa dibilang dia adalah sosok pria yang tidak ingin terlihat sebagai pria yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi apabila dia besok sudah memiliki kekasih, sudah memiliki calon, dia bisa langsung berpikir untuk hal yang lebih serius ya. Jadi tidak kelamaan pacaran kemudian tidak jelas ini arahnya mau kemana. Jadi dia itu berpikir kayaknya sekarang ini saya lebih condong meniti karir secara lebih serius, pokoknya ditelateni lah ibarat kata kalau bahasa Jawa, ingin telaten di hal karirnya ya, dan tidak terlalu ambil pusing tentang hal perjodohan dan lain sebagainya, tentang asmara dan lain sebagainya. Jadi dia itu hanya ingin fokus kepada karirnya untuk saat ini. Jadi terlihat di kartu ini bahwa untuk saat ini dia memang ingin fokus dulu terhadap karirnya. Jadi buat teman-teman yang bertanya kira-kira kok Kak Aliando kok lama ngejomblo sih, padahal ganteng, padahal gagah, padahal wah perfect dari segala angle. Akan tetapi ya namanya orang menjalani hidup, dia pengen di sini saya melihat sepertinya dia ingin mempunyai bekal terlebih dahulu untuk menuju ke arah yang lebih serius. Jangan sampai dia itu udah punya calon tapi tidak memiliki bekal untuk menghidupi calonnya ya. Jadi kalau ada yang tanya, oh ya ada yang tanya kira-kira bisa nggak sih balik sama Prilly? Tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin. Itu hanya masalah waktu dan kemauan mereka berdua. Dan apabila mereka berjodoh, tidak ada yang tidak mungkin mereka bisa kembali, karena saat ini kan mereka juga masih muda, mereka masih mempunyai karir yang cukup panjang, karirnya juga bagus semua. Jadi Prilly maupun Aliando itu tidak ada yang tidak mungkin apabila mereka ingin bersatu lagi. Itu masalah waktu aja, dan pokoknya kita doakan yang terbaik untuk Aliando supaya karirnya bagus, kemudian juga mendapatkan jodoh yang terbaik juga buat dia. Dan apabila memang tidak jodoh dengan Prilly, ya kita harus mengikhlaskannya. Buat teman-teman yang fans klubnya ya, Aliando dan Prilly, diikhlaskan saja, karena mungkin itu yang terbaik untuk idola kalian semua. Pokoknya kalian doakan saja yang terbaik buat mereka, supaya mereka bisa menjalani hidup dengan baik. Kalian juga tetap bisa melihat kebahagiaan mereka meskipun tidak bersama,
Akan tetapi apabila kita bisa bersama, itu akan menjadi sebuah anugerah buat kalian semua yang sangat mendukung hubungan mereka, dan juga semoga mereka berbahagia ya, berbahagia melalui jalan mereka masing-masing. Oke, sekian Ramal Explorer pada episode kali ini, dan jangan lupa buat teman-teman yang ingin diramal oleh saya bisa hubungi langsung melalui DM Instagram saya di @aditx_explorer. Dan jangan lupa juga ya, untuk teman-teman yang baru saja bergabung, baru saja menyaksikan video ini, tekan subscribe dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditx Explorer channel. Dan buat teman-teman, jangan lupa juga sertakan komentar kalian di bawah ini, kira-kira siapa nih artis atau public figure yang pengen diramal oleh saya ya. Kalau kalian pengen request, langsung komen di bawah ya, sertakan nama artis siapa, pengen diramal tentang apa, atau mungkin pengen request tentang artis A hubungannya sama artis B itu gimana, serasi atau enggak. Nah, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Apabila komentarnya bagus, komentarnya banyak yang request, saya akan ambil salah satu untuk menjadi bahan ataupun pembahasan kita di Ramal Explorer selanjutnya. Dan buat yang request yang lainnya yang belum bisa saya penuhi requestnya, mohon bersabar karena sangat banyak yang request. Dan saya juga mohon maaf juga buat teman-teman yang sudah DM tapi belum sempat saya balas, belum sempat saya layani, jadi bersabar dulu. Dan akhirnya saya Aditx Explorer mohon undur diri terlebih dahulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.